Hai teman-teman, sebelum kita mempelajari ekosistem bawah laut, terlebih dahulu kita harus mengetahui dari arti ekosistem yang berarti adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, yang mana manusia adalah bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya. Salah satu jenis yang terbesar di alam adalah ekosistem laut. Ekosistem air laut luasnya lebih dari 2/3 permukaan bumi atau sekitar 71%. Dengan keluasan dan potensi yang sangat besar, ekosistem laut menjadi perhatian orang banyak. Sementara Indonesia juga merupakan negara yang terkenal akan kekayaan laut dan kepulauannya. Diapit oleh dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Ciri-ciri ekosistem laut yaitu memiliki kadar mineral yang tinggi dengan ion terbanyak adalah Ci sebesar 55%, dan ekosistem laut tidak dipengaruhi iklim atau cuaca. Berdasarkan kedalaman air laut, ekosistem air laut dibedakan menjadi 4 daerah yaitu 1. Daerah litoral atau pasang surut. Daerah ini berbatasan langsung dengan daratan. Radiasi matahari, variasi temperatur dan salinitas berpengaruh pada daerah litoral dibandingkan daerah laut lainnya. Contoh biota laut yang hidup di sini adalah teripang, bintang laut, udang, kepiting, dan cacing laut. 2. Daerah neritik. Daerah neritik adalah wilayah laut dangkal karena masih ditembus cahaya sampai dasar dan kedalamannya sampai 200 meter. Biota di daerah ini adalah plankton, nekton, nesten, dan bentos. 3. Daerah batial atau remang-remang. Kedalaman daerah batial antara 200–2000 meter, dan sudah tidak ada produsen. Hewannya hanya ada nekton. 4. Daerah abisal. Daerah ini kedalamannya sudah lebih dari 2000 meter, gelap sepanjang masa, dan tidak ada produsen. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4 yaitu 1. Lautan. Habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaannya secara horizontal, berdasarkan kedalaman, sama seperti penjelasan sebelumnya. Ekosistem laut, NABSP, terbagi menjadi daerah litoral, neritik, batial, dan abisal, sementara berdasarkan wilayah permukaannya secara horizontal dibagi menjadi 5, yaitu epipelagik, daerah antara permukaan dengan kedalaman air sekitar 200 meter. Mesopelagik, daerah di bawah epipelagik dengan kedalaman 200–1000 meter, yang dihuni hewan seperti ikan hiu. Batiopelagik, daerah lereng benua dengan kedalaman 200–2500 meter, dihuni hewan seperti gurita. Abisal pelagik, dan hewan predator, daerah dengan kedalaman mencapai 4000 meter, yang tidak mampu ditembus matahari. Di sini tidak terdapat tumbuhan, namun masih ada hewan. Hadal pelagik, bagian laut paling dasar dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Di bagian ini biasanya ada lele laut dan ikan taut yang dapat mengeluarkan cahaya. Produsen di tempat ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. 2. Pantai pasir. Pasir-pasir di pantai itu sebagian besar berasal dari pegunungan. Prosesnya terjadi saat air masuk ke celah batu dan membeku, lalu menyebabkan erosi. Bagian yang pecah karena erosi itu kemudian terbawa aliran sungai ke laut. Hewan yang hidup di pasir pantai, siput laut, ikan batu, ikan buntal, ular laut, kutu air laut, bulu ayam, ubur-ubur, bulu babi, ulat bulu, ikan sembilang. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Pada siang hari, ekosistem pasir pantai selalu terpapar sinar yang kuat, dan ekosistemnya selalu terkena deburan ombak. 3. Estuari. Estuari atau estuaria adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir, dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Kebanyakan muara sungai ke laut membentuk estuari, namun tidak demikian jika bermuara ke danau, waduk, atau ke sungai yang lebih besar. Estuari merupakan suatu mintakat peralihan, zona transisi antara lingkungan sungai dengan lingkungan laut, dan dengan demikian, dipengaruhi baik oleh karakter sungai yang membentuknya, misalnya banyaknya air tawar dan sedimentasi yang dibawanya, maupun oleh karakter lautan di sisi yang lain, misalnya pasang surut, pola gelombang, kadar garam, serta arus laut.
Masuknya baik air tawar maupun air laut ke estuari merupakan faktor yang meningkatkan kesuburan perairan, dan menjadikan estuari sebagai salah satu habitat alami yang paling produktif di dunia. Jenis hewan yang hidup di dalam ekosistem estuari yaitu cacing, kerang kepiting, kerang dan ikan. Ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem estuari, ada ekosistem hutan mangrove dan padang lamun.